Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut ya bagaimana analisis pertarungan kandidat di media digital, kita sudah bersama dengan lead analis Drone Emprit Rizal Nova Muhajid di studio untuk membahasnya. Halo, selamat sore Mas Nova. Selamat sore Mbak. Oke, bersama Eva di studio. Nanti kita akan bahas ya, Mas Nova, dua yang dianalisis wilayahnya ya, Jakarta dan juga Jawa Barat. Nanti teman-teman boleh tolong kita tampilkan bersama ya soal analisis dari Drone Emprit melihat kompetisi cagup di media sosial. Kita mulai dulu dari Jakarta, ada 3 paslon. Betul. Nah, kita lihat dulu dari volume percakapannya ini nih, Mas Nova. Kita bisa lihat di sini ya, jumlah mention dan juga sentimen yang paling besar 63% Pram. untuk Pramono Ya Rano. betul, Pak Pram dan Dul itu paling banyak menuai sentimen positif. Kenapa? Terutama karena gaya menyampaikan pendapatnya Dul yang sangat belak-belakan itu menjadi lebih disukai oleh publik. Itu sih terutama. Yang paling sedikit, yang 41% sentimen positif adalah Darmakun. Betul, yang paling kecil sentimen positifnya Darmakun. Dia positif terutama karena dianggap sebagai wajah baru di pilkada. Di dunia sebagai politik, calon independen. Tetapi dia juga menuai sentimen negatif paling tinggi. Karena publik curiga, kita ingat kasus KTP pendaftaran. Dugaan pencatutan KTP ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan-jangan Darmakun juga sengaja dimunculkan waktu itu untuk menjadi lawan satu-satunya dari pasangan R. Kasus. Oke, sedangkan R. Kasuswono 55% sentimen positif, ini artinya di urutan kedua. Apa yang mempengaruhi sentimen positifnya? Kebanyakan R. Kasus itu memang didukung oleh Kim ya, paling besar koalisinya. Jadi pendukung Kim ya banyak justru mengamplifikasi pernyataan-pernyataan, juga program-program dan visi-visi R. Kasuswono. Itu yang membuat perbincangan tentang R. Kasus sangat positif, lebih dari 50%. Berikutnya kita akan lihat popularitinya. Kita ke slide berikutnya, teman-teman mohon dibantu. Ini ya, popularity, favorability. Ini pengaruhnya apa saja? Dipengaruhi oleh faktor apa saja? Di dua hal sebenarnya, popularitas dan favorabilitas. Popularitas itu kita berbicara tentang volume percakapannya, favorabilitas kita berbicara tentang rentang sentimennya. Bagaimana netizen ketika membicarakan para tokoh ini. Positif, negatif, suka, tidak suka, seperti itu. Oke, saya nggak mundur ya supaya terlihat semua. Nah, ini kelihatan jadi di sini yang paling populer itu ternyata RK. Dan sekaligus dia juga yang paling banyak disukai oleh publik. RK ini 87.724. Lebih dari 87.000 percakapannya, melibatkan lebih dari 39.000 tokoh akun, maksud saya lebih dari 39.000 akun, komentarnya mencapai 700.000 lebih. Ini diambil dari berbagai kanal media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, sedikit TikTok. TikTok tidak diambil semuanya. Oke. Jadi ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Kemudian yang kedua langsung. Yang kedua yang paling tinggi justru adalah Darmakun. Jadi dia paling tinggi yang kedua. Tetapi lagi itu tadi ini ada di klaster negatif ini. Sentimennya. Jadi dia ada di sebelah sini. Ada dua hal yang membuat Darmakun negatif. Nanti kita bahas KTP di top issue. Gitu ya. Oke. Kemudian. Lalu yang satu lagi Pramono Rano itu paling banyak sekali lagi disumbang oleh Dul. Dul menjadi penyumbang percakapan terbesar pada Pramono. Pada Pramono sendiri justru dia mendapatkan banyak sekali percakapan negatif karena masyarakat curiga dia diajukan oleh Jokowi untuk mengimbangi di Pilkada Jakarta. Baik, kemudian kita bahas juga soal isu-isu ya, top isu yang juga dianalisis oleh Drone Emprit. Berikutnya teman-teman mohon dibantu. Oke, ini dia top isu calon gubernur. Kita mulai dari Ridwan Kamil dulu nih, apa yang menjadi isu yang paling dibahas? Yang paling dibahas tentu saja adalah partisipasinya dalam Pilkada DKJ atau DKI ya. Strategi dan dukungan dari parpol banyak sekali yang mendukung dia, perbandingan dengan calon lain. Dia yang paling banyak dibandingkan karena dinilai dia yang paling banyak memiliki rekam jejak yang baik. Sekaligus publik juga membicarakan rekam jejaknya di Jawa Barat ternyata tidak terlalu baik juga. Banyak juga permasalahan yang belum selesai di Jawa Barat ketika dia pindah ke Jakarta. Lalu juga pendapat dan kritikan dari masyarakat. Kritikan ini terutama datang dari, kalau saya lihat itu anak-anak muda.
yang suka bola, sepak bola tuh. Terus yang setiap hari kerja pulang pergi bertemu dengan kemacetan, mendengar solusi yang ditawarkan oleh RK, kayaknya ketinggian nih katanya, kira-kira begitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, apa saja isu-isu yang dekat dengan 3 paslon ini ya. Tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Berita Pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.